الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونذر عبده وعز جنده وعلم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang salat Idul Adha yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Adha 1443 Hijriah. Salat beriring salam marilah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga kepada pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha pada hari ini, izinkan kami sampaikan beberapa hal pemberitahuan. Yang pertama adalah laporan panitia ibadah kurban Masjid Nurul Salam. Kemudian berikutnya adalah laporan petugas imam dan khatib yang bertugas pada hari ini. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan salat Idul Adha dan yang terakhir adalah himbauan-himbauan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan laporan dari panitia ibadah kurban Masjid Nurul Salam yang insyaallah yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Bambang Hutamarjono. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, segenap warga yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang meraih derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, Hari Raya Idul Adha yang agung, di mana semua umat Islam melaksanakan sholat Id bersama-sama, dilanjutkan dengan penyembelihan korban yang dagingnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Di Padang Arafah, di tanah suci Mekah, berkumpul semua umat Islam di seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka pun melakukan korban. Di samping melakukan ibadah haji, dan di sini kita berdoa semoga mereka yang sedang menjalankan haji diberikan keselamatan oleh Allah hingga pulang ke negara masing-masing dengan selamat. Termasuk ada jamaah Masjid Nurul Salam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenanlah saya atas nama panitia Idul Adha Masjid Nurul Salam menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama.
Yang pertama adalah bahwa khutbah Idul Adha pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kolonel Purnawirawan Haji Rajali Cud Ahmad. Mari kita simak bersama hikmah yang akan beliau sampaikan nanti untuk lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perihal pengiriman hewan kurban sampai dengan saat ini kami menerima hewan kurban berupa sapi 11 ekor yang terdiri dari 6 ekor secara kolektif, yaitu 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 5 ekor perorangan. Kambing adalah kita menerima korban 38 ekor. Kami tidak akan menyebut nama masing-masing dan daftarnya ada di Masjid Nur Salam. Kedua, perihal penerimaan hewan korban sampai saat ini kami telah menerima kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak Ibu para pemerintah yang telah menitipkan hewan korban kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang ketiga, kepada bapak-bapak sekalian kami mohon partisipasi dan bantuannya dalam pelaksanaan pemotongan hewan korban yang insya Allah akan kita laksanakan di halaman Masjid Nur Salam pada pagi ini pukul 9.00. Dan kepada seluruh kaum muslimin kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan korban sebagai bentuk rasa syukur dalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi pekorban yang ingin memotong atau menyembelih sendiri korbannya dipersilakan ke Masjid Nur Salam. Keempat, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para korban dan seluruh panitia dengan penuh keikhlasan dan membantu terselenggaranya sholat Idul Adha dan korban di Masjid Nur Salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan menerima setiap langkah dan baik kita sebagai amal soleh yang dirodai. Amin amin ya rabbal amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Atas nama panitia saya mengucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan juga insya Allah pada kesempatan sholat Id pada hari ini yang akan bertindak sebagai imam dan khatib adalah yang terhormat Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Rajali Cud Ahmad. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada hadirin semuanya terkait yang pelaksanaan sholat Idul Adha. Ingin kami sampaikan kembali bahwasanya cara pelaksanaan sholat Idul Adha ini sama seperti hanya sholat pada umumnya, yang insya Allah akan dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan niat sholli sunatan Idul Adha raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa subhanallahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para jamaah salat Idul Adha yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan bahwasanya kami menghimbau kepada seluruh jamaah apabila sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha untuk sama-sama membersihkan atau membawa alas koran masing-masing dan juga bisa dibawa pulang atau ditempatkan di tempat yang sudah kami sediakan. Dan juga kepada para panitia, insya Allah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha
bisa berkumpul di aula. Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu pelaksananya kegiatan atau sholat Idul pada hari ini. Demikianlah pemberitahuan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, dan kami mohon kepada jamaah untuk bisa berdiri semuanya untuk merapatkan dan luruskan shofnya. Dan kepada imam kami silakan untuk maju ke depan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmil 'id lil muslimin wa ja'ala ibadatul haji wa ja'al adha min sya'airillah wa ahyauha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa taqwallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'irallah sya'irallah fa innama min taqwal qulub. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022 masih di Indonesia ini terjadi ada dua berita penting bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Pertama di tanah air, yang kedua yang terjadi di tanah suci Mekah yang kemarin mereka telah masuk kepada hari kedua. Para jemaah sekalian, pertama, pada setiap hari Idul Adha beratus-ratus juta kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia dan pelosok kota, kampung, komplek dan desa secara serentak berduyun-duyun menuju ke tanah lapang, masjid atau musala untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang juga disebut Idul Kurban atau sholat Idul Haji. Mereka datang berduyun-duyun dengan satu tujuan yang sama, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat Idul Adha yang sekaligus juga merupakan akan membesarkan syiar Allah seraya bertakbir dan bertahmid serta bertahlil dan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua, pada hari ini pula saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia yang mau dan mampu melaksanakan ibadah haji sedang berkumpul di Mina untuk melempar jumrah setelah pada tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai salah satu rukun haji. Mereka telah datang dari penjuru dunia, ada yang berjalan kaki, ada yang menaikkan kendaraan melintas daratan yang jauh, ada yang menaiki kapal laut mengarungi lautan yang luas, dan ada juga yang menaiki pesawat terbang dengan melintasi udara yang tinggi. Tujuan mereka melaksanakan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang sudah sangat lama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana difirmankan yang tersebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa azin fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu ma'ana fi alahum wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kulu minha wa atimul ba'isal faqir. Dan permaklumkan kepada manusia untuk mengerjakan haji, jika mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus,
Mereka datang dari segenap penjuru dunia yang jauh supaya mereka menyaksikan sendiri memetik manfaat bagi mereka dan menyebut nama Tuhan mereka selama beberapa hari yang ditentukan, karena Tuhan telah memberikan kepada mereka binatang ternak. Sebab itu makanlah sebagian dagingnya dan sebagian lagi berikanlah kepada orang yang miskin dan sengsara. Maka yang telah datang di kota suci Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya sejak berpakaian ihram selalu menyebut nama Allah dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut perintahmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Berkumpulnya jemaah haji padang Arafah dan Mina yang suasana alam aslinya adalah sebagai tanah lapang yang luas sekali, berpadang pasir dan juga panas dan tandus. Mereka seluruhnya berpakaian putih untuk laki-laki tanpa berjahit, dan wanita juga memakai pakaian putih. Ini adalah salah satu perlambang persamaan derajat hamba ketika menghadap Allah di kala mati di yaumil mahsyar nanti. Pada saat itu tidak dapat dibedakan lagi seorang dengan berbagai status dan aksesoris dunia yang berupa pangkat, jabatan, gelar, harta benda. Semua hamba, apakah dia orang kaya, orang miskin, para pejabat, rakyat jelata, majikan, guru, tua muda, pada saat itu tidak ada perbedaannya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mereka sederajat. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seseorang merasakan penuh toleransi, tolong menolong, sabar, takut berbuat dosa, dan takut berbuat kesalahan, dan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Efek dan kesan yang timbul oleh suasana itu seharusnya tertanam dan berbekas dalam jiwa setiap mukmin dan mukminat, dapat direfleksikan atau dipraktekkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kembali ke tanah air masing-masing. Lebih-lebih kaum muslimin Indonesia yang merupakan umat terbesar di dunia, lebih kurang 250 juta, yang persentasenya adalah 80% dari semua penduduk agama yang ada di Indonesia. Bila umat Islam menyadari dari peristiwa tersebut banyak hal yang bermanfaat dapat dipetik dari ibadah haji, baik dalam rangka hablum minallah dan juga hablum minannas, maka insya Allah berbagai permasalahan dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini khususnya, dan umat Islam dunia pada umumnya akan dapat diatasi secara bertahap. Sebagaimana kita ketahui, ibadah haji mengandung aspek mental dan spiritual, aspek kehidupan psikologi dan aspek kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan dari muslim yang mampu. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaz zakah wa siyam Ramadan wa haji." Yang artinya didirikan Islam atas 5 sendi, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulnya, mendirikan salat, puasa Ramadan, membayar zakat dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah sekalian, bagi kaum muslimin yang mampu, Allah perintahkan agar mengunjungi tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Firman Allah tersebut dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Tuhan mewajibkan kepada manusia mengunjungi rumah suci itu untuk mengerjakan haji, yaitu bagi orang-orang kuasa atau mampu mengadakan perjalanan. Barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Wahai manusia, diwajibkan pada kamu melaksanakan ibadah haji." Seorang sahabat bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Kalau saya katakan, jawab Nabi, "Kalau saya katakan ya, maka hukumnya diwajibkan setiap tahun, maka tidak mampu kamu mengerjakannya. Wajib itu untuk sekali
saja seumur hidup. Barang siapa yang mengerjakan lebih dari 1 kali, maka kedua menjadi amalan sunnah. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Dengan beberapa keterangan ayat tersebut, baik pertama Al-Quran dan juga hadis Nabi atas, dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak secara semena-mena memerintahkan wajib haji kepada hamba-Nya yang mukmin, karena haji itu berat dari segi ekonomi dan kesehatan. Maka syarat wajib haji ialah bagi yang mampu atau istita'ah. Pengertian yang maksud adanya kemampuan keuangan untuk berjalan haji, perjalanan yang membutuhkan biaya, dan biaya yang ditinggalkan untuk keluarga, serta sehat jasmani dan rohani, dan aman dalam perjalanan dan di tempat haji. Ini dapat diambil pelajaran bahwa setiap muslim agar sempurna melaksanakan semua rukun Islam, berarti dia harus selalu berusaha agar dia dapat hidup sehat, kemudian juga berjuang mencari rezeki secara halal dengan kerja keras tanpa mengenal lelah. Allah tidak mewajibkan haji setiap tahun, tetapi diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Ini maknanya bahwa bagi mereka yang berkelebihan rezekinya dapat digunakan untuk keperluan biaya lainnya, terutama membantu kaum fakir miskin dan biaya pendidikan anak atau prioritas dalam kehidupannya masing-masing. Karena prinsip ajaran agama Islam mengutamakan hubungan dirinya, yaitu secara vertikal kepada Allah, dan juga hubungan horizontal adalah sesama kita umat manusia. Hablum minan nas. Hadirin para jamaah haji, hadirin para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan Idul Adha ini pula perlu kita kenang kembali sejarah peristiwa kurban. Untuk mengetahui secara benar sejarah kurban, maka kaum muslimin perlu membaca sejarah kurban ini dari melalui sumbernya yang akurat dan lengkap, yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui kitab sucinya Al-Quran. Kurban yang didahului oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nenek para nabi, dan juga selanjutnya menjadi syariat kurban itu bagi umat Islam, dan juga haji juga bagi umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang kurban dapat dibaca dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 11. Karena panjang sekali, maka saya hanya membacakan artinya saja. Pada ayat 100 Allah firmankan, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Jadi kata Nabi Ibrahim, maka kami beri dia, jawab Allah, kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Ayat 102, maka tatkala anak itu sampai kepada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka beritahukanlah apa pendapatmu. Maka Nabi SAW menjawab, hai anakku, kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu, insyaallah akan mendapatkanku termasuk yang sabar. Selanjutnya, tatkala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipis, nyatalah kesadarannya. Dan Allah selanjutnya berfirman, dan kamu panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan ujian, sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Perintah ini merupakan ujian berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena baginya Ismail bukanlah sekedar putranya, tetapi idaman hati dan udara di tengah perjuangan hidup yang berat melawan penindasan Namrud dan pengikutnya untuk mendatangkan tauhid. Inilah ujian yang sebenarnya, inilah jihad akbar, jihad melawan kemauan dan egoisme diri sendiri. Ketika dengan ikhlasan Ismail dan juga ikhlasan Ibrahim, ketika Ismail dikorbankan sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT, berarti Ibrahim telah memenangkan jihad akbar melawan rasa egoisme sendiri. Tetapi Tuhan Maha Rahman dan Rahim tidak menghendaki Ismail dikorbankan, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Para jemaah sekalian, sebuah kenyataan kesabaran serta ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah SWT melarang beliau menyembelih
Ismail. Peristiwa ini menjadi dasar disyaratkan kurban yang dilakukan pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh dunia di mana umat Islam berada. Dan binatang 9 itu merupakan simbol bagi usaha manusia untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah sesuai dengan kandungan makna yang terkandung dalam istilah kurban itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, ibadah kurban yang dilaksanakan di tempat-tempat jauh dari tanah suci seperti kita di Jakarta ini sekarang ini untuk takarub kepada Allah, tetapi juga takarub saling mendekatkan akar di antara sama umat manusia melalui pembagian daging kurban. Di tengah situasi saling menista dan saling pecah belah serta terasa yang sangat terasa dewasa ini, maka sangat diperlukan hubungan antar manusia agar diakarkan kembali. Maka dengan adanya ibadah kurban yang kita laksanakan di hari raya ini, mudah-mudahan akan meningkatkan kesadaran kita makna dari kurban tersebut. Dengan kurban mudah-mudahan akan bertambah keyakinan kita bahwa pengorbanan sangat diperlukan dalam kita berbuat baik dan untuk sesama manusia dalam membangun masyarakat dan bangsa. Dengan demikian kurban akan terbina ukhuwah, pertama ukhuwah Islamiyah, dan juga menjadi ukhuwah wataniyah atau hubungan sesama warga bangsa. Kemudian persaudaraan umat manusia yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang melingkup seluruh manusia di muka bumi ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ij'al hadzal balada amina warzuq ahlaha minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana ij'al hadzal baladan amina waj'alni wa mani anna qura aslam. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min zurratina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saifuddin, yang ketujuh atas nama Bapak Haji Mugyat Nobir Pawiro Inanggung. Bisa gue cuma tak
Kakinya diikat dulu. Tarik kencang ya. Nah. Lapan ke jeruk. Mana si ayam kan? Selapan jangan ke jeruk. Tarik kencang ke tukang. Mau harap tarik ke tukang tarik ke arah. Talian cukup bantu satu. Tali kanan ya. Jangan erat. Ibu tidak Udah ke depan, masih depan lagi. Pegang ini apanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Motong. Oh, kira ya. Nomor berapa nih? Nggak apa-apa sih. Tidak. Ada kan yang meyakinkan? Ya bagusnya sih gini gitu. Mana itu? Ininya mana? Hah?
Indonesia.